Karena dia lihat di drum itu masih ada ikan nih bang. Oh yang betok itu? Nah, yang betok itu masih ada ikan. Akhirnya si ikan itu diambil sama si Neng. Udah diambil maksudnya itu mau digoreng mungkin sama dia. Diambil, digeprek kepala ikan itu pakai ulekan tuh bang. Geprek sampai berdarah. Pas mau dia dibersihkan isi perutnya, dia itu kaget karena si pisau itu nggak bisa tembus sama ikan itu, menjerit-jerit. Jadi dicelupkanlah itu si tangan Pak Haji ini ke dalam air yang ada di dalam karing rongguan itu sambil dia baca-baca apa gitu Pak. Dah katanya, besok kalau bisa pas adzan maghrib ikan ini kembalikan ke asalnya. Ini kalau enggak suami kamu, anak kamu bisa enggak ada, bisa hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputra Kristiansyah. Dan seperti biasa, hari ini gue udah menghadirkan narasumber nih yang bakal menceritakan pengalamannya saat mancing di daerah Tangerang. Kita sapa dulu, sebelah gue udah ada Pak Deh Rahmat nih. Halo Pak Deh. Halo Bang. Sehat Pak Deh ya? Sehat, alhamdulillah sehat Bang. Sebelumnya terima kasih banget nih Pak Deh udah mau datang lagi nih. Iya, makasih Bang, makasih banyak atas undangannya Bang. Siap. Nah Pak Deh, ini kan mancing nih Pak Deh ya? Ya, agak mancing. unik nih di daerah Tangerang. Itu di sungai atau kali apa gimana nih? Itu kalau daerah Tangerang itu Sungai Cisadane tahu lah Bang, sungai besar yang membelah panjang Tangerang Cisadane. Gede banget itu kan sungai itu, Gede, lebar, panjang juga kan. Panjang juga kan. Di situ mancing. Situ mancing. Oke, itu kapan nih mancing nih waktu kejadian ini? Jadi ini kejadiannya 3 tahun yang lalu Bang. Oke, berarti kurang lebih 2022. Nah, jadi waktu itu aku pertama datang ke Tangerang. Nah, Oh, pindah ke sana. enggak, dari Batam masuk Tangerang. Oh, oke. Berarti baru pindah ke daerah situ. Berarti mau nyobain mancing di situ. Ya itu pun karena pertama datang ke Tangerang belum ada kerjaan, ketemu sama tetangga, mau nggak kerja di sini, gitu ceritanya Bang. Itu kerjanya pemancingan. Bukan. Maksudnya? Jadi ceritanya gini Bang, kan datang nih dari Tangerang nih, dari Batam ke Tangerang. Nah di Tangerang ini kan namanya orang baru nih, belum tahu arah kemana. Nih ada tetangga tuh bilang, mau nggak kerja nih kawanku, butuh orang kerja di rumah tapi ya udah mau. Akhirnya dibawalah, diketemukanlah sama yang punya usaha ini. Nah kerjalah. Masuk minggu kedua hari Sabtu, Pak kita pulang cepat, beres-beres cepet, habis asar itu udah suruh beres-beres barang tuh Bang. Emang mau kemana? Dek, namanya si Dede, itu yang punya usaha itu. Ini biasa katanya ada kegiatan penghilang suntuk. Nah, saya tuh nggak begitu mikir apa gitu. Nggak lama datang tuh saudaranya itu, saudara si Dede ini. Bawa motor, tapi dia bawa tas panjang itu kan kita tahu. Mancingan. Iya, tas mancing. Berarti mancing bertiga ini. Jadi tadinya kan mereka mau berdua berangkat Bang. Ngajak Pak Deh berarti. Enggak, aku nggak diajak. Oh, diajak. Jadi setelah lihat mereka bawa tas pancingan tuh iseng kan tanya, emang mau mancing di mana? Cisadane. Kan kita udah sore saat itu Bang. Oh iya, sore. Udah sore. Mancingnya kapan? Ini nanti habis maghrib. Malam katanya. Saya mikir kok orang ini kok mancing malam-malam gitu. Semuanya lagi. Iya. Tapi saya pikir juga, saya orang baru di sini, saya tidak tahu kemana, jalan-jalan mana nggak tahu. Ya iseng gitu, ikutlah. Lah kalau mau ikut ya ayo, tapi malam katanya. Udah. Oh, awalnya dari situ. Awalnya baru dari situ. Ikut, jadinya bertiga nih. Ya, akhirnya bertiga. Pak Deh, si Dede itu, sama si saudaranya itu si Ajat. Oke. Lagi mancing-mancing malam-malam ya? Malam mancingnya. Maksudnya untuk Cisadane itu kan kita tahu lah orang Tangerang banyak yang tahu kalau sungai itu bisa dibilang serem itu. Iya memang seperti itu Bang. Ibaratnya udah luas, gede,
apa namanya? Tapi banyak ikannya itu. Banyak. Dan setelah itu baru ngalamin kejadian horor nih Pak De ya. Lumayan tuh Bang kejadian horornya tuh. Oke Pak De. Untuk cerita nggak mungkin kita tahan dulu nih Pak De ya untuk kejadian horor ini Pak De ya. Oke siap Bang. Oke nih buat sobat tengah malam yang penasaran sama ceritanya Pak De Rahmat, simak terus dari awal sampai habis. Dan bagi kalian nih yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Pak De, langsung aja kita mulai cerita nih Pak De. Siap. Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi awal tuh kan Bang, saya tuh baru masuk ke Tangerang, belum tahu arah kemana-mana, ditawarin tuh sama tetangga kerjaan, ya udah saya ambil. Dibawa tuh sama tetangga itu ketemu dengan yang punya kerjaan. Memang rumahnya sih nggak jauh. Ketemu ngobrol-ngobrol, ya udah Pak besok mulai kerja. Nah itu namanya yang punya kerjaan itu si Dede. Oke. Seminggu pertama kita kerja seperti biasa, masuk minggu kedua, hari Sabtu, kan udah selesai, biasanya hari Sabtu gajian lah Bang. Udah selesai, seminggu sekali ya? Seminggu sekali udah dibayar. Pak, kita pulang cepet, saya ada perlu. Oh ya udah, saya beresin aja barangnya. Udah tuh saya beresin tuh barang itu. Udah saya beresin, gak lama, datang tuh pakai motor. Usianya gak jauh beda dengan si Dede ini. Nah itu masih saudaranya, namanya si Ajat. Mas saya lihat, keperluannya apa sih saya pikirkan. Tapi ternyata mereka bawa tas isinya joran tuh Bang. Jadi saya tanya tuh sama si Dede tuh, emang mau mancing? Iya. Mancing di mana? Itu si Cisadane. Malam? Iya malam mancingnya. Itu. Saya pikir saya di rumah pun suntuk nggak ada apa ya. Udahlah. Saya ngomong, saya boleh ikut nggak? Ya kalau mau. Ikut aja. Oh udah. Akhirnya saya pulang dulu. Udah saya pulang. Udah selesai sarapan segala makan lah. Bukan sarapan makan. Udah saya semua bekal udah saya siapkan. Ya cara mancing ini malam. Tentunya yang namanya di luar banyak nyamuk Bang. Jadi alat tuh udah kita siapkan semua udah. Namanya kita mau mancing. Udah. Selesai itu Bang. Udah selesai. Sudah nyiapkan semua. Berangkat ke Cisadane. Itu nggak jauh dari Tang City. Kalau Tangerang City itu kan ada jembatan. Nah di bawah jembatan tuh. Oke, iya. Di situ. Akhirnya udah nyampe situ. Motor itu si Ajat sama si Dede itu motornya dititipkan di saudara dia di sekitaran situ. Turun ke bawah tuh. Mungkin sekitar jam 7-an kita udah turun ke bawah di jembatan, bawah jembatan tuh turun ke bawah. Dari jam 7 itu sampai jam 9 saya lihat nggak ada satu ekor pun yang kena itu yang dapat tuh. 2 jam itu. 2 jam itu nggak ada. Jangankan apa ya, ngangkut gitu, goyang pun itu pelampungnya itu nggak sama sekali. Iya. Wah, saya mah udah resah karena saya mah bukan pemancing kan. Kalau mereka mah nyantai-nyantai aja, udah ngopi, ngerokok nggak lama. Tapi kan kita ini nggak jauh dari situ tuh ada rumpun bambu Bang. Oke, ya. Rumpun bambu, ada rumpun bambu di situ. Nah, dari nggak lama tuh sekitar jam 9:30-an ada seperti cahaya gitu melesat dari seberang tuh, cahaya tuh melesat dari seberang sungai itu melesat, masuk ke rumpun bambu itu. Si cahaya itu masuk bus gitu kan, hilang di rumpun bambu itu. Nah udah hilang itu si cahaya di rumpun bambu ini, nggak lama terdengar seorang perempuan nangis. Tapi si anak dua ini mereka udah biasa mancing di situ, jadi hal-hal seperti itu bagi mereka itu bukan sesuatu yang aneh. Gitu.
Udah jangan dihiraukan aja, biarin aja. Hanya saja itu si Ajat ini, lihat dia ke arah rumpun bambu ini ada satu batang rumpun bambu yang menjuntai itu, dia bergerak-gerak. Satu batang doang? Satu batang itu bergerak-gerak. Jadi dibilang lah sama si Dek, kenapa itu rumpun bambu di sebelah kita kok gerak-gerak? Padahal nggak ada angin tuh bang, kalau ada angin wajar lah. Ini nggak ada angin, jadi ada yang menjuntai itu, dia bergerak-gerak. Udahlah, kamu kesana aja kalau kamu penasaran, lihat aja katanya. Nah si Ajat ini yang bisa dibilang cukup berani. Ayo Pak Ahmad, dia kan manggil aku Pak Ahmad. Ayo Pak Ahmad kesana katanya. Ya ayo. Jadi kita dekatin tuh si rumpun bambu, ke rumpun bambu itu kita dekatin, kita lihat memang ada satu batang yang dia kayak dimainkan angin gitu bang, tapi nggak ada angin. Udah gitu sama si Ajat itu diperhatikan. Si satu batang bambu ini sudah diperhatikan, balik lagi dia ke tempat di mana tadi mancing tuh. Nah, udah balik dia kan, kita bawa alat-alat tuh, bawa golok gitu kan, bawa golok, ditebang lah tuh satu batang pohon bambu itu bang. Tak ditebang, udah tuh batang tuh bambu ditebang dari sekitar panjang tuh, akhirnya dipotong dia sama dia tuh dipotong. Nah ternyata ketika di center di pohon di batang bambu itu ada kalau orang-orang yang biasa ngejar-ngejar barang antik itu ada yang namanya bambu petuk itu bang. Bambu petuk? Di situ. Iya. Kalau abang Pak tahu ngerti lah, bambu petuk itu ada. Dia center. Ini katanya Pak yang bikin goyang-goyang ini. Anak ini tahu juga, ngerti juga kan. Ini mungkin tadi yang melesat tadi, cahaya yang melesat ini masuk ke sini, kata dia tuh gitu. Ya udah, itu bang, udah bambu petuk itu udah dipotong tuh, dari 2 meter itu cuma dipotong sampai menyisakan sekitar 2 jengkal gini lah. Tinggal yang metuknya gini, yang bambu petuk yang mau ketemu ini, dia bawa, udah dipotong dia bawa, simpan. Itu udah 9:30 tuh, habis dalam berapa bambu petuk itu nggak berhenti mereka itu. Goyang terus, narik terus. Padahal 2 jam lebih itu nggak ada disenggol sama ikan. Habis dapat bambu petuk itu, narik terus itu bang. Gua berhenti. Wah, asal udah narik lepas, pasang lagi umpan, lempar lagi, samber lagi, lempar. Sampai capek mereka narik tuh. Akhirnya itu sampai istirahat kita kan. Mereka pun udah kecapean, orang mungkin lempar sebentar si umpan itu 5 menit 10 menit samber. Iya. Narik mereka sampai tempat ikan itu yang kayak jaring itu koja namanya itu tuh penuh bang. Sampai penuh itu koja itu. Akhirnya sampailah subuh tuh. Sampai subuh udah terang, kita sekitar 5:30 kita pulang. Pulang tuh 5:30 pagi tuh, bawa ikan satu koja itu. Sampai di rumahnya itu, udah sampai di rumahnya, saya itu bawa ikan itu ke bagian dapur rumah dia itu, bagian dapur. Jadi sudah itu saya tumpahkan si ikan yang di koja ini di ember bang. Ada ember, tapi yang bulat gitu, bukan yang tinggi, yang kayak apa ya namanya? Bak gitu ya? Nah, yang kayak bak itu, tumpahkan di situ. Tapi di antara sekian banyak ikan, itu ada 2 ikan yang nggak mati bang. Yang lainnya mati kan tuh. Tapi ada 2 ikan itu yang nggak mati. Dia masih megap-megap ikan itu. Dia jenis ikan betok apa betik ya, kayak gitu jenis ikannya tuh. Dua-duanya itu. Jadi si ikan yang masih megap-megap hidup ini, kadang dia menggelepar-gelepar ikan itu kan. Saya ambil, saya masukin di gentong itu, drum. Saya masukin di drum tuh si ikan 2 itu, lumayan lah sebesaran gini. Tuh nggak lama, mungkin keesokan harinya nih, si Ajat ini bambu petuk itu diposting bang di grup barang antik di Facebook. Mau dijual ceritanya bambu petuk itu. Akhirnya tuh berapa hari kemudian itu, 2 hari atau 3 hari itu orang datang. Beberapa orang datang ingin melihat barang antik ini. Pertama datanglah orang yang mau lihat barang antik ini. Bisa dilihat nih, udah dilihat
orang itu mau megang, nggak jadi dia megang. Karena yang rata-rata orang-orang yang mau lihat dan minat dengan barang antik itu kan mereka bawa orang yang ngerti, Bang. Nggak hanya. Jadi memang satu sisi memang barangnya asli, kedua ini ada nggak ini auranya, magicnya ada nggak gitu. Oh iya. Nah, sampai berapa ada 2 orang, 2 orang itu dia pas lihat barang itu mau dia pegang, mau dia tes itu, mau dia lihat nih ada isinya apa enggak, terjungkal dia. Yang satu terjungkal, yang kedua baru megang, dilepas tangannya panas. Oke, nggak cocok. Nah, akhirnya hari ketiga atau hari keempat lah, itu datang lagi satu orang kolektor. Satu orang kolektor datang, dia bawa orang yang ngerti. Udah tua orangnya tuh satu datang. Dilihatlah si bambu petuknya ini. Si orang tuanya tuh bilang gini, kalau ini rezeki kamu, katanya, dia ikut. Tapi kalau bukan rezeki, ya udah biarkan aja sama yang mau beli ini. Pas dicek sama dia nih, tadi dia baca-baca apa kumat kami tuh, pas dicek sama dia, si Ajat yang nebang bambu itu menggelepar dia. Tiba-tiba menggelepar. Kesurupan itu. Kesurupan. Oke. Menggelepar terus di lantai itu, Bang. Dia udah kayak gimana ya posisinya? Menggeliat-geliat gini, Bang. Kayak ular gini menggeliat deh. Posisi dia udah kayak ular. Itu habis maghrib kalau enggak. Ya, habis maghrib itu kejadian menggeliat kalau kayak ular gini, mata dia udah kebalik. Lidah dia keluar. Lidah dia itu udah keluar masuk, Bang. Gitu-gitu lidahnya itu. Kayak ular berarti. Iya. Dari situ tuh yang ngecek barang ini langsung ngomong. Dia bilang, "Ini kamu dapat di Cisadane ya? Di rumpun bambu," kata si yang ngecek itu. Tahu dia. "Ini kamu kalau mau selamat, kamu kembalikan barang ini." Dia bilang sama saudaranya si Dede. Ya karena si Ajatnya udah gini-gini, Bang. Ya udah katanya, "Ini biar aku sadarkan aja nih saudaramu, biar aku kembalikan ini," katanya gitu. Kata si Patua itu. Akhirnya setelah nggak lama ditarik sama si Patua itu, entah apa yang dia lakukan saya nggak tahu. Sudah diusap, sadar nih si Ajat nih. Nah ini yang beli ini, karena dia tahu nih barang ini, kata si bapak tua ini bagus, yang belinya ini udah nawarkan harga yang nggak sedikit tuh, Bang. Oh iya. Dia nggak dia udah nawar sama si Ajat nih. Cuma si Ajat udah diwanti-wanti sama kakaknya tuh, "Kamu kalau mau selamat jangan dijual, kembalikan." Tapi si Ajatnya tetap dia mau jual itu. Iya. Dia tetap mau jual barang itu. Nah, ketika sudah ditawar tuh, Bang, harganya lumayan saat itu. Itu sampai ditawar 20 itu. 20 apa? 20 juta itu barang itu. Sama kolektornya itu. Tapi si bapak tua yang bareng sama kolektornya itu nggak mau dia. "Aku nggak mau bawa ini. Kalau kamu tetap mau ngotot mau ngambil ini silakan, tapi resiko kamu tanggung sendiri." Lepas tangan. Nah, karena si pak tuanya ini nggak mau nih, akhirnya si kolektor ini batal lah di situ kan, nggak jadi. Tapi kalau memang nanti satu saat ada jodoh, saya hubungi lagi. Udah itu hari keempat. Udah si Ajatnya udah sadar. Seminggu kemudian ini lagi ngumpul. 1 minggu kemudian tuh lagi ngumpul malam-malam, saya ingat. Ini kan si Dede ini, dia di situ tuh ada istrinya, anaknya masih kecil, sekitar 3 tahunan. Nah si istrinya ini istrinya si Neng ini, karena dia lihat di drum itu masih ada ikan nih, Bang. Oh yang betok itu? Ya, yang betok itu masih ada ikan. Akhirnya si ikan itu diambil sama si Neng. Udah diambil maksudnya tuh mau digoreng mungkin sama dia. Diambil, digeprek kepala ikan itu pakai ulekan tuh, Bang. Geprek sampai berdarah. Pas mau dia dibersihkan isi perutnya, dia itu kaget karena si pisau itu nggak bisa tembus sama ikan itu. Si ikan itu udah diiris-iris, Bang.
si Neng itu, si ikan itu udah diiris-iris tapi nggak tembus si ikan itu. Langsung udah itu, tapi dalam kondisi ikan itu kepalanya udah keluar, di insangnya itu udah keluar darah karena digeprek ini kepalanya. Akhirnya si Neng yang menjerit-jerit karena mungkin dia lihat sesuatu yang aneh dengan ikan itu kan. Dia menjerit minta tolong. Nah, minta tolong terus waktu itu saya pun ada di sana. Saya lihat si ikan itu menggelepar-gelepar dalam keadaan insang yang berdarah. Digetok masih hidup? Iya, digetok masih diiris. Saya tanya, kamu kenapa? Aku bilang, Pak Mat, ikan ini udah aku geprek pakai ulekan, terus aku iris-iris pakai pisau. Kok nggak terluka gitu loh Bang. Kan biasanya si badan ikan ini beset-beset gitu kan. Itu enggak gitu. Akhirnya saya ambil tuh ikan itu. Itu pun ambilnya saya pakai lap Bang, kain kotor, kain lap. Karena si ikan itu pas di punggungnya itu sisiknya keluar. Pertama saya sebelum pakai lap itu, saya pegang ikan itu sisiknya nusuk ke sini, ke tangan. Saya ini nggak beres ini. Si ikan itu udah menggelepar-gelepar, akhirnya saya ambil lap, saya pegang, saya masukin, yang satu lagi saya masukin. Saya di situ, udah Neng nggak usah dimasak yang ini mah, saya bilang gitu. Udah biarkan aja hidup. Ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Habis selesai itu nggak lama, suaminya si Dede jungkir balik Bang. Dia megangin kepalanya sakit kepalanya udah dia megangin kepala dia sakit. Nggak lama itu, mungkin setelah ikan itu dimasukkan ke drum biru sama saya itu, akhirnya kan setelah saya masukkan dari dapur, saya balik ke tengah nih sama si Neng nih. Suaminya langsung jungkir balik sambil megangin kepala, sakit udah itu. Anaknya nangis nggak berhenti. Waduh, iya. Wah, udah si suaminya jungkir balik bilang sakit-sakit sampai pegang kepala, anaknya nangis nggak berhenti. Si Ajat tiba-tiba langsung jatuh gini coba bayangkan lagi. Wah, ini saya sama si Neng saat itu sampai bengong. Itu kejadian itu langsung spontan bareng. Saya bilang, Neng, kamu tunggu di sini. Aku mau manggil Pak Ustadz di sebelah, kan ada. Pak, aku ikut, kata orang. Dia sambil gendong anaknya, nangis. Anaknya kayak anak yang nangis sakit atau gimana, suaranya keras. Nah, nggak lama tuh Pak Ustadz ini datang nih Bang. Datang nih Pak Ustadz tuh. Pak Ustadz masuk udah lihat. Si Pak Ustadz udah lihat kayak gitu. Pertama yang mau disadarkan sama si Pak Ustadz ini si Ajat. Yang kayak ular itu. Dia baca si Ajatnya ketawa. Pak Ustadznya itu diketawain. Jadi apa yang dibaca sama Pak Ustadz, si Ajatnya ikut baca. Bahkan si Pak Ustadznya itu diajarin itu sama jin yang masuk dalam tubuh si Ajat itu, bahwa cara baca dia itu salah. Iya. Asli itu Bang. Bahwa tajwidnya itu udah nggak benar. Diajarin Pak Ustadznya sama jinnya itu. Wah, akhirnya si Pak Ustadznya udah diajarin si Pak Ustadznya. Si Pak Ustadznya diam aja. Belum sampai kamu tuh sampai ke sini katanya. Kamu belum lahir aku udah bacaanku. Digituin Pak Ustadznya sama jinnya. Kamu belum lahir ini udah jadi bacaanku. Nah, udah kata si Pak Ustadz, udahlah. Ini dibiarkan dulu nih si Ajat nih. Dia sembuhkan dulu si Dede nih. Si Dede tuh sembuh. Dikasih air, sembuh. Si anaknya ini diusap mukanya itu sama air tuh, udah nggak nangis. Cuma si Ajat nih tinggal satu. Akhirnya Pak Ustadz tuh bilang, kasihan anak ini, apa yang harus dilakukan sama anak ini? Kalau anak ini punya salah, maafkan. Kamu minta apa yang diharuskan dilakukan sama anak ini? Kembalikan punyaku, katanya gitu. Ya udah, nanti saya kembalikan. Udah gitu, selesai kan, udah ngomong tuh, komunikasi si Pak Ustadz sama si jin yang masuk dalam tubuh si Ajat ini udah selesai. Sembuh tuh si Ajat itu, pulang Pak Ustadz tuh. Pulang, jadi udah mereka tuh udah sembuh Bang.
Udah bikin kopi nih, karena udah sembuh, udah nggak ada istilahnya udah betul-betul sehat gitu, nggak ada. Udah selesai ngopi, jebret jadi lagi kamu lagi ketiga-tiganya itu, anaknya nangis, si dedenya langsung megang kepala, si Ajatnya langsung kayak itu. Itu udah malam itu jam 11, aku gedor itu rumah Pak Ustadz kan, udah mikir udah si Neng istrinya si Dede aja udah nangis, lihat anaknya nggak bisa berhenti. Digedor rumah Pak Ustadznya udah, Pak cobalah ke Pak Haji katanya. Ditunjukkanlah ada sama dia, ini ke Pak Haji, ini alamatnya di sini. Akhirnya saya malam-malam karena kasihan aja lihat mereka, Pak. Saya datangin rumah Pak Haji, saya minta tolong sama Pak Haji. Datang sama Pak Haji tuh, udah datang. Pertama yang dilihat itu si Ajat sama Pak Haji itu. Aku tahu siapa kamu katanya. Udah nggak usah apa ya. Gak usah terus-terusan seperti ini, kasihan. Besok barangmu dikembalikan. Tuh Wan, bilang si Pak Haji tuh. Udah sekarang kamu keluar. Pak Haji bilang, suruh si apa yang ada di dalam tubuh si Ajat ini keluar. Udah selesai si Ajat itu, udah sehat gitu, udah sadar. Terus nanya lah sama si Dede itu. Dia lihat keadaan si Dede, terus dia nanya sama istrinya si Dede itu, si Neng. Kamu melakukan apa? Ngerjain apa? Sebelum ini terjadi itu kamu melakukan apa? Apa yang kamu lakukan? Jadi diterangkanlah sama si Neng itu. Kalau dia tadinya mau goreng ikan, tapi ternyata begini kejadiannya. Ikannya di mana? Ada Pak, di kamar mandi, di drum. Akhirnya sebelum si Pak Haji ini ngomong, saya udah ke kamar mandi nih. Jadi ngambil ikan yang di drum itu, karena memang ada apa ya, buat nyerok ikan itu yang serokannya. Ada serokan ikan tuh, saya ambil tuh ikan tuh. Saya masukin tuh Bang di kaleng kongguan. Si ikan itu saya kasih air, saya masukin di kaleng kongguan tuh, dua ekor ikan tuh saya masukin. Ini Pak Haji ikannya, sudah bawa sini ikannya. Ya udah bawa Pak Haji, Pak Hajinya sila, udah Pak Hajinya bersila, itu si ikan dalam kongguan itu di hadapan dia. Jadi dicelupkanlah itu si tangan Pak Haji ini ke dalam air yang ada di dalam kaleng kongguan itu, sambil dia baca-baca apa gitu kan. Dah katanya, besok sesudah maghrib, kalau bisa pas waktu adzan maghrib, ikan ini kembalikan. Ikan ini kembalikan ke asalnya. Besok kalau bisa pas adzan maghrib, ikan ini kembalikan ke asalnya. Ini kalau enggak, suami kamu, anak kamu bisa enggak ada, bisa hilang. Itu Pak Hajinya bilang gitu Bang. Kalau enggak, ini resiko suami kamu, anak kamu bisa hilang. Akhirnya Pak Haji itu pulang. Nah si kakak beradik ini benar-benar sehat Bang. Udah sembuh. Benar-benar sehat. Setelah mereka udah benar-benar sadar, pulanglah tuh saya pulang. Nah si Neng tuh pagi-pagi dia nelpon, Pak Mat bisa kesini enggak? Kalau saya udah, itu pekerjaan itu terhenti Bang, karena si kakak beradik ini ya memang dia nggak kesurupan lagi, tapi kayak orang linglung, bengong. Kayak orang bengong aja Bang. Tatapan mata mereka itu kosong. Tapi dipanggil nyaut nggak? Dipanggil cuma ngelihat tapi nggak ngomong, ngeliatin aja. Tapi tatapan mereka kosong. Oke, ya. Jam 10 pagi saya ditelepon, Pak Mat kesini. Ya, saya bilang. Akhirnya nggak lama saya datang. Udah datang, ada apa Neng? Saya bilang. Nanti jangan lupa habis maghrib Pak Mat kesini. Cuma aku mau cerita apa? Tadi malam setelah tidur, aku mimpi dijumpai seorang wanita cantik pakai mahkota. Wanita cantik pakai mahkota, dia bilang minta dikembalikan anaknya. Aku tuh nggak tahu Pak Mat. Wanita cantik itu siapa? Anaknya itu yang mana? Karena aku langsung nangkap itu. Bisa jadi yang dimaksud anaknya itu kedua ekor ikan itu Bang. Ya benar. Pikiranku, Neng,
Bisa jadi anak yang dimaksud itu 2 ekor ikan yang kemarin kamu geprek kepalanya aja belum. Yang kemarin kamu geprek. Oh iya ya, kenapa aku nggak ingat ke sana? Nah itu. Tapi kan sebelum kejadian itu nggak pernah ada mimpi kayak gitu. Ini tiba-tiba dia mimpi perempuan itu datang dengan wajah yang marah, matanya melotot, minta dikembalikan anaknya. Pokoknya jangan lupa lah Pak Mat, nanti ya maghrib kembalikan. Itu singkat cerita nih Bang. Sampailah waktu di mana maghrib itu datang. Saya udah maghrib itu udah siap, saya bawa tuh si kaleng kongguan itu, udah diisi air saya bawa. Terus si bambu petuk itu saya bawa tuh, 2 barang itu. Bambu petuk yang sudah ditawar 20 juta itu saya bawa kembalikan dulu. Saya bawa mau saya kembalikan. Mungkin jam 5 lah tuh, saya jam 5 dari rumah tuh, jam 5 sampai di jembatan itu kurang dari jam 6. Saya nunggu sampai kira-kira udah tenggelam matahari, udah adzan gitu kan. Sampai akhirnya selesai lah itu, nyampe jam 6 lewat seperempat gitu kan. Saya turun ke bawah tuh. Saya turun ke bawah ke tempat di mana pertama saya duduk mancing di situ. Mana duduk mancing. Selesai adzan maghrib, itu saya ambil itu si batang bambu itu, saya tancapkan di tempat, di rumpun bambu itu, di asalnya di mana dia ditebang sama si Ajat. Udah ditancapkan. Itu padahal masih siang tuh Bang. Mungkin 6:30. Suara ketawa perempuan cekikikan itu kenceng. Setelah si bambu petuk itu dikembalikan, itu suara ketawa cekikikan itu kenceng Bang. Itu saya sendiri satu. Saya tancapkan, udah ketawa cekikikan itu dah. Tapi saya udah nggak mikir kayak gitu kan. Udah selesai itu. Jadi saya ambil tuh si kaleng kongguan yang diisi ikan 2 ekor itu. Saya penasaran nih, kalau memang mau dibuang tinggal saya tumpahkan aja kan. Nah, jadi saya masukkan tuh si tangan ini ke kaleng kongguan itu, saya bilang, aku mau mengembalikan kamu ke asalmu. Kalau memang kamu bukan ikan yang sebenarnya ikan, jangan menyakiti lah, aku bilang. Jadi yang biasa ikan itu waktu pertama saya tangkap itu keluar durinya di punggung tuh Bang. Itu ketika dicelupkan tangan saya tuh, si ikan itu mendekat. Si ikan itu mendekat seakan-akan minta ditangkap di kaleng kongguan tuh. Iya, dia tuh enggak kayak seperti liar kayak gimana, itu dia mendekat. Oh, kalau itu biasanya kecuplakan. Itu enggak. Jadi saya masukkan tangan ini ke sini, dia mendekat ke sini. Jadi yang pertama yang agak kecil nih, udah saya tangkap, ditangkap pun duri yang di punggungnya nggak keluar. Dia nggak, aneh lah pokoknya Bang. Udah ditangkap keluar dari mana? Dari kaleng kongguan itu, si ikan itu diam aja di tangan tuh, nggak bergerak. Aneh ikan tuh. Saya pikir aneh ikan. Akhirnya saya lepas tuh, saya masukin di kali itu yang saya lepas. Nah, terus yang satu lagi saya masukin lagi, sama lakukan kejadiannya. Dia mendekat, dia tetap nempel, kadang ini tangan nih, ini kan gini, malah di sini dia. Jadi saya tangkap tuh, saya gini kan dia. Nah, yang kedua ini memang di luar nalar Bang, kejadian kalau yang dulu. Jadi setelah ikan ini di sini nih, di telapak tangan nih, saya masukkan ke air, ikan itu langsung masuk ke dalam nih. Waktu itu saya bawa senter kan, udah agak malam, bawa senter. Jadi saya lihat ikan ini udah masuk ke dalam. Mungkin ada sekitar 5 menit lagi, ikan itu nyembul kembali. Keluar kembali dia ke permukaan. Keluar kembali ke permukaan, kepalanya itu megap-megap Bang. Kayak orang mengucapkan terima kasih lah. Kan kita kepala ikan ini gini kan, di air nih. Dia megap-megap gini. Tapi ada sesuatu hal yang mungkin saya salah lihat atau bagaimana, seumur-umur saya baru kali itu melihat ikan itu berkedip Bang. Matanya berkedip. Kalau mau bersumpah aku Bang. Berkedip mata ikan itu. Iya. Iya.
mata ikan betok yang besar ini. Jadi dia nyembul, megap-megap. Kan saya senter tuh. Udah megap-megap, matanya berkedip. Kedip. Kan cuma sebelah nih kan di pinggir-pinggir gini. Ya ini yang sebelah di sini yang saya lihat itu ngedip. Wah, nggak masuk akal tuh. Udah ngedip dia masuk lagi ke dalam. Udah itu ceritanya. Sampai di situ, akhirnya saya balik nih. Balik, nyampe lagi di rumah si Dedek sama si Ajat. Kondisinya masih sama nih, Bang. Anak dua itu masih tatapannya kosong, nggak sadar. Cuma kondisi anaknya si Neng udah main lah. Kan waktu kejadian itu badannya panas, nangis nggak berhenti. Nah udah sampai saya di rumah saya bilang sama Neng, ini barangnya udah saya kembalikan. Cuma suamimu ini masih kondisinya kayak gini. Jadi aku mau panggil lagi Pak Haji, bilang gitu kan. Ya udahlah terserah Pak Ahmad aja mau gimana bagusnya. Akhirnya saya balik tuh keluarlah dari rumah si Neng itu. Mau manggil Pak Haji. Nah kebetulan si Pak Haji itu lagi ada acara tahlilan. Iya. Akhirnya tuh nanti aja Pak, kata keluarganya sekitar jam 9-an lah Bapak balik lagi sini Pak. Kong Hajinya lagi ngisi tahlilan katanya. Akhirnya balik tuh dari rumah si Haji itu balik. Nyampe lagi di tempat si Neng ini. Si Ajat ini udah matanya udah kosong Bang, udah tatapannya kosong. Tapi kalau si Dede dia tatapannya kosong tapi ngomong gitu Bang. Tapi bahasanya nggak ngerti. Dia tuh ngomong apa tuh nggak ngerti. Kayak gimana ngomongnya itu? Jadi kayak tapi nggak keluar bahasa suaranya. Kayak gimana ya? Dia sambil nunjuk istrinya. Nggak keluar suara gitu? Nggak ada keluar suara. Mohon maaf kayak orang gagu. Jadi kayak gitu. Tapi suaranya kayak orang ngomong, bibirnya tuh kayak orang ngomong tapi suaranya nggak ada. Sambil nunjuk istrinya. Ya, saya bilang udahlah sabar aja dulu. Udah nangis tuh si Neng itu lihat suaminya kayak gitu, terus lihat adiknya kayak gitu kan, udah nangis itu. Udah tetangga udah ramai di situ Bang. Tetangga itu udah sampai ada Pak Ustadznya pun itu Pak Ustadznya, aduh, Pak Ustadznya cuma bisa ya bantu doa lah. Akhirnya nggak lama saya balik lagi tuh Pak Haji. Terus saya ditanya sama Pak Haji, lu udah balikin tuh barang gitu, pakai bahasa sini lah, bahasa Jakarta lah, bahasa Betawi. Lu udah balikin tuh barang? Udah Kong, dia bilang. Ya udah ini biar urusan gua katanya gitu, pakai bahasa dia lah, bukan ngobrol lah, dia kayak komunikasi macam mata komunikasi. Udah jam komunikasi, barulah si Ajat ini diusap nih. Raut wajahnya ini diusap pakai air. Udah diusap pakai air, sadar dia. Si dedenya juga sadar. Pakai air sadar. Besok kalian kalau sudah sehat, kalian datang ke sana, ke tempat di mana kalian mancing, di tempat kemana kalian nebang barang itu. Kalian minta maaf ke sana, katanya gitu. Kalian berdua itu datang ke sana, kalian minta maaf. Ya walau bagaimanapun mereka bisa melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat mereka. Yang kamu anggap bahwa itu ikan, itu ternyata anak dari penguasa sana. Anaknya? Itu anaknya dari penguasa, salah satu penguasa Sungai Cisadane yang memang datang lewat mimpi ke si Neng itu. Kalau misalnya dia nggak ngembalikan anaknya, kedua anaknya, dia mau diambil itu anak si Neng sama suaminya untuk nukar nyawa anaknya. Itu waktu mimpi si Neng itu kayak gitu, minta dikembalikan anaknya. Jadi diterangkanlah sama si Pak Haji itu, kalau kamu nggak ngembalikan anaknya, suamimu, anakmu hilang. Nanti besok kalian datang ke sana minta maaf. Kalian berdua datang ke sana minta maaf. Kalian datang
Dari jembatan turun, ngomong aja apa katanya. Kamu minta maaf di sana. Udah katanya. Kamu nggak akan diganggu lagi. Udah semuanya udah selesai. Udah nggak ada udah nggak ada masalah lagi. Semuanya udah selesai. Yang penting kamu minta maaf kelancangan kamu. Kan si Ajatnya lancang main tebang aja, dia nggak ada permisi. Kalau si Dedenya kan namanya orang mancing, nggak tahu ya, Bang. Nggak tahu sih ya. Apa namanya ikan ciluman, nggak tahu. Bener. Nggak tahunya kan ikan ciluman ujung-ujungnya. Ya kita juga nggak tahu ya. Nggak iya. Ada itu selesai itu, besoknya dia sembuh. Udah dia datang ke sana minta maaf. Kata dia sih, kan saya nggak ngantar anak 2 ini nih. Jadi kata dia tuh setelah dia turun, dia minta maaf. Itu perempuan itu ketawa tapi sambil nangis. Jadi udah ketawa langsung dia nangis. Gitu. Yang di rumpun bambu itu? Iya. Tapi ketawa, nangis, tapi dia mewujudkan dirinya. Apa wujudnya? Ya wujud perempuan gitu, Bang. Kayak kuntilanak gitu? Enggak. Dia mewujudkan wujudnya tuh keluar gitu, kelihatan sama anak 2 ini. Karena kalau waktu saya kembalikan barang itu kan cuma suaranya aja. Cekikian itu. Iya. Itu mah pas dia datang ke sana minta maaf, ngomong segala macam, permohonan maaf dia, wujud dia keluar. Itu yang membuat mereka lari terbirit-birit naik ke atas. Waduh, saya bilang ini kadang ya pelajaran ke depannya, saya bilang. Jadi besok-besok kayak kalau mau mancing lah yang benar, jangan malam-malam. Ya lu bayangkan ya mancing dari jam 7 tadi jam 7 sampai subuh. Buset dah. Tapi benar Bang, kalau nggak lihat sendiri itu nggak percaya tuh. Apa namanya, setelah dapat bambu itu udah disambar-sambar terus sampai koja itu Bang, penuh itu. Kan koja itu kalau misalnya ikannya banyak kan ditarik gitu ke bawah. Jatuh ke bawah itu sampai penuh. Kayak asli itu. Bisa begitu ya? Iya, bisa. Itu tapi sebelumnya enggak. Pas cuma yang waktu herannya itu pas saya tumpahkan itu si tempat ikan itu, ini 2 dari awal pun saya udah mulai curiga ini. Kok bisa 2 ikan ini masih hidup sementara yang lain udah pada mati semua. Ya orang lah Bang, dari jam 7 dari jam 11 malam sampai pagi. Apalagi kan yang 2 hidup itu ada di tumpukan. Nah, ada di tumpukan. Maksudnya nggak di atas gitu kan? Iya, nggak di atas. Jadi waktu dituang gitu di bak itu, si ikan yang 2 ini dia masih menggelepar-gelepar, sementara yang lainnya udah pada mati lah. Ya. Saya udah heran kok bisa ikan ini. Di situ udah sebenarnya udah apa ya, seperti feeling gitu ya. Ada feeling gitu kan, ini ada yang nggak beres. Terus kok tiba-tiba bulu kudu meremang gitu bersih gitu. Ini ada yang beres gitu kan. Akhirnya ya saya masukin, saya masukin, saya sendiri juga salah, nggak ngasih tahu si Neng. Mungkin kalau dikasih tahu si Neng nggak mungkin digeprek itu ikan, Bang. Ya mungkin ada juga titik salah saya di situ ya. Saya udah merasakan ini ada sesuatu yang aneh, saya nggak ngasih tahu. Ya. Alberta nggak ngasih peringatan lah. Si Neng nggak tahu, ikan 2 ini geprek aja. Tapi teriak dia, ikan itu udah digeprek masih apa harusnya? Masih menggelepar. Dia tangkap ikan itu pakai alat, diiris itu. Nggak tembus itu Bang, kebal ikan itu. Kebal itu ikan ya. Pisau kan tajam. Nah iya, dia teriaknya itu setelah ikan itu nggak bisa diiris. Dia teriak. Udah mulai ada yang nggak beres. Ya, dia udah mulai ada yang nggak beres ini. Nggak mungkin lah, ibarat ikan diginin nggak? Iya, sampai dia teriak minta tolong. Kenapa Neng? Pak Mat, kok ikan itu nggak bisa diiris? Ikan mana itu? Ikan itu. Padahal udah digeprek kepalanya, udah diiris pakai pisau, kok nggak teriris Pak Mat. Aku diam aja di situ. Ya itulah Bang, pengalaman pertama masuk di Tangerang. Kalau dapat horor. Iya, wah ini saya bilang baru aja masuk ke Tangerang udah disambut dengan sesuatu hal yang luar biasa, saya bilang. Berarti nggak di luar logika lah ya? Iya betul Bang, nggak di luar logika. Seumur-umur barulah kejadian
lihat ikan berkedip itu sekali. Logikanya kan ya ikan nggak ibaratnya nggak punya kelopak mata kan. Nggak, iya. Kecuali buaya lah bisa kedip segala macam. Ikan setahu saya ya kalau di akuarium kan miara ikan juga tuh. Ya melotot aja gitu. Melotot aja itulah. Kalau gerak-gerak paling gerak-gerak doang, nggak kedip gitu loh. Ini kedip bener kedip itu. Karena kan waktu saya tangkap, saya center tuh masuk nggak lama 5 menit kemudian dia muncul lagi megap-megap. Saya perlihatkan ikan, saya perhatikan gitu ya? Ikan itu. Udah sekarang kamu udah kembali sana sama ibumu. Saya ngomong seperti itu, sekarang kamu sudah kembali sana sama ibumu. Udah ngomong gitu ngedip ya. Keren juga sebenarnya. Iya. Gimana? Ampun saya bilang nih. Berarti serem juga ya. Maksudnya dari pengalaman ibaratnya mancing, taruhannya nyawa nih. Jadi nyawa betul. Enggak. Apa namanya, mungkin kalau cuma kesamber aja atau kesurupan aja tapi ya, kalau kesamber doang paling sakit, berobat, ibaratnya minum obat lah, paracetamol atau gimana sembuh gitu. Ini kan sampai linglung tadi. Sampai dibuat linglung. Ibaratnya kalau kata orang-orang pintar itu sukmanya diambil apa gimana. Mungkin juga. Kan kalau orang sukmanya diambil kan jadi bengong itu. Bener. Makanya tadi kan saya tanya, itu kalau dipanggil nyaut nggak? Nengok doang kan? Nengok doang. Tapi dari mukanya, wajahnya ya pucat atau gimana? Atau di sini hitam kah? Enggak, dia cuma bibirnya tuh kering ya bang, bibirnya kering, terus tatapannya aja matanya kosong. Tapi biasa gitu, mukanya nggak pucat. Cuma agak-agak pucat sedikit gitu. Ya, nggak kayak biasanya lah. Nggak kayak biasanya. Panggil, Dek, gini aja. Dia lihat, tapi dia nggak. Udah kemana-mana ibaratnya gitu ya. Kemana-mana. Ya mungkin betul abang bilang sukmanya udah diambil. Sukmanya udah diambil. Kalau kata orang-orang yang bisa kan sukma ada 4, mungkin diambil 1 atau 2 gitu, jadi linglung. Ya itu. Jadi pengalaman mancing nih. Coba dibuat sobat tengah malam nih. Banyak nggak sih yang sering mancing malam nih? Komen di bawah nih ya. Hati-hati buat pelajaran aja ya, karena namanya makhluk begitu kan. Ya tadi yang seperti Pak De bilang, bisa ngeliat kita nggak bisa ngeliat dia. Betul. Dan jangan sering-sering ngambil barang yang bukan punyanya lah. Iya betul ya. Kalaupun memang mau diambil permisi dulu atau bagaimana. Barangkali dari yang punya sana mengizinkan ya udah ambil kan. Dengan cara apa kan kita nggak tahu. Biasanya ada tanda-tanda apa gimana gitu. Masalahnya kan setiap barang biasanya ada yang punya. Ada yang punya betul bang. Yang punya nggak terima ya udah begitu. Lapar jadi ular tadi. Jadi ular. Cuman kan tadi kesurupan ular. Kenapa yang nampak kuntilanak nih? Jadi menurut si Pak Tua yang waktu itu dia mau ngambil barang kolektor. Yang dibawa kolektor itu yang ngisi dari bambu petuk itu ya sebangsa itu bang. Ular. Iya, wujudnya ular. Nah, kalau kuntilanak ini dia tuh salah satu penghuni di rumpun bambu itu. Mungkin dia ngetawain ngambilin gitu. Mungkin bisa juga kayak gitu. Makanya kamu gitu kan. Ya ibaratnya dikasih tahu lah si kuntilanak ini. Mungkin saat ngelihat cahaya tuh ya, kan masuk ke rumpun bambu itu. Mungkin si kuntilanak ini malah ngasih tahu kita kali jangan ngambil gitu ya. Cuman dengan cara nangis, cara ketawa kita kan kurang nggak tahu juga ya. Cuman yang nongol kan dia kan sebenarnya kan. Iya. Jadi waktu melesat itu kami bertiga itu lihat ya, barang melesat masuk ke rumpun bambu gitu. Cahaya gitu ya. Ya kayak cahaya bang. Ya, warnanya apa ya? Biru. Wah ya biru. Sep. Jadi dia dari kan kami di sini nih. Ini di seberangnya. Ya tiba-tiba dari seberang itu melesat masuk ke rumpun. Sungai kan lebar tuh. Lompatnya kelihatan jelas lah. Apalagi malam ya. Malam. Iya kelihatan lah jelas. Apa itu katanya tiba-tiba plus itu. Nah sudah masuk di situ adalah satu batang yang goyang-goyang. Ibaratnya nggak masuk akal lah. Nggak masuk akal. Satu batang goyang-goyang gitu kan. Kalau misalnya ada angin kan semua goyang. Semua. Ini cuma satu. Masih Ajat ini setidaknya dia ngerti ya, paham lah. Ini ada sesuatu hal. Pas dia cek ternyata ada itu, dia tebang langsung. Tapi kalau misalnya dia nebang permisi dulu atau dulu mungkin nggak seperti itu. Mungkin dikasih ya yang punya kan. Cerita ini tuh jadi bagi saya ini sebuah mancing, tapi yang akhirnya mengundang dua makhluk berbeda bang. Dimana yang ikan tadi anaknya, bambu petuk ini yang punya ular. Iya, dua makhluk berbeda.
Yang akhirnya bertumpuk di rumah itu jadi mereka berada di rumah itu, kata si fatwa yang dibawa si kolektor ini ya apa namanya, ini loh makhluknya ada di sini, karena dia punya kelebihan, dia bilang ini loh mereka ada di sini, yang kalian ambil barangnya itu mereka ada di sini. Pada datang ke rumah itu. Iya, ada di sini loh katanya. Saya juga sih bayangin sih tadi pas pada cerita yang si Ajat ya, kesurupan, si Dede balanya sakit, anaknya nangis, itu kan kacau. Udah kacau banget itu, ibaratnya rame kan gitu. Oh, rame banget. Udah si Ajatnya dia kayak ular gitu, si Dedenya guling-gulingan nahan sakit, anaknya nangis, si Nengnya ikut nangis. Bingung sendiri saat itu bang, asli. Wah ini harus gimana? Berarti yang sadar Pak De doang di waktu itu. Iya. Berarti yang masih waras ya. Masih waras. Coba kalau sempat saat itu saya kemasukan juga udah selesai lah rumah itu, jadinya gimana? Iya. Ya ampun. Dan tapi ujung-ujungnya repot Pak De. Iya. Harus manggil Pak Ustadz lah, harus balikin ikan itu. Iya. Bambu petuknya juga harus dibalikin kan. Balikin. Aduh. Sampai Pak Ustadz aja geleng-geleng kepala. Orang Pak Ustadz, dia ada sebuah amalan yang dibacakan, itu dibacakan sama si Ajat yang kemasukan. Kamu belum lahir ini yang udah aku baca kan, udah tahu. Wah ini dah. Saya kalau jadi ustadz itu udah minder. Wah, asli lah. Minder pastilah. Yang tadi abang bilang tajwidnya nggak beres, kamu tajwidnya nggak beres. Asli itu. Berarti kita udah ngaji serius-serius terus digituin sama jin kan. Oh, sakit hati lah pasti. Iya. Aduh, itu Pak Ustadz pulang-pulang langsung belajar ngaji lagi tuh. Itu sampai Pak Ustadznya nyuruh manggil Pak Haji. Iya, berarti Pak Haji orang yang bisa dibilang punya kelebihan. Nah, mungkin lebih dari Pak Ustadz Bapak Haji. Ilmunya lebih tinggi lah. Nah, udah yang gini mah urusan gua, lu mah diam aja, singkongnya. Orang mau tahu sih. Iya, lu diam aja, gini mah urusan gua. Diajak komunikasi memang si ularnya itu, tapi nggak tahu ular komunikasinya gimana. Dia pun bibirnya kumat kamit, ngomong gini, tiba udah berhenti si Ajatnya gitu, tapi nggak keluar suaranya, kayak mereka kayak komunikasi antara dia sendiri. Jadi nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Aduh, oke nih buat sobat tengah malam nih. Jadi ya buat pelajaran aja Pak De ya, cerita Pak De. Jadi ya pokoknya jangan ngambil yang bukan haknya. Dan kalau bisa buat para pemancing nih lebih hati-hati ya Pak De ya. Kalau itu loh. Ya berarti kalau sebelum mancing itu usahain ya berdoa dulu, minimal permisi. Permisi betul Pak. Karena bukan cuman kita yang nempatin di situ. Bisa jadi namanya jin begitu kan rumahnya di atas sungai, pohon-pohon segala macam. Sama aja kayak orang misalnya kalau naik gunung itu kencing di pohon, barangkali itu rumahnya setan. Permisi lah pokoknya. Betul. Harus sopan santun walaupun sama makhluk yang tak kasat mata. Ya itu tadi mereka lihat kita nggak lihat mereka. Pokoknya harus lebih hati-hati aja lah Pak ya. Jangan sampai karena mancing nyawa hilang kan sayang. Betul. Gitu. Berarti dari cerita pada itu si Ajat sama si Dede ini kan udah hampir kehilangan nyawa. Iya. Dan bahkan anaknya juga ya tadi ya. Ya anaknya ya mau diambil juga kalau misalnya nggak dibalikin ikan dua itu. Makanya itu ngeri banget sih sebenarnya sih taruhannya nyawa. Pokoknya lebih hati-hati lah buat sobat tengah malam nih. Oke Pak De, terima kasih banget Pak De. Sama-sama Bang, tapi satu hal yang masih aku kepikiran. Kalau seandainya waktu itu ikan itu mati gimana jadinya? Benar juga ya. Ibaratnya pas digetok itu terus itu kan sama sinkron sama kesakitnya palanya si Dede ya. Enggak sih. Ibaratnya kalau dia mati, aduh, berarti kan suaminya mati juga kan? Iya, bener. Ibaratnya yang satu yang nggak digetok itu mungkin yang gangguin si anaknya tuh, nangis. Betul Bang. Nah, yang satunya sesuai sama si yang dirasakan bapaknya. Si juga saya nggak mikir ya. Kalau nggak sengaja getok lagi sampai mati. Sampai kalau si Nengnya nggak sadar gitu udah digetok, kok kamu bandel banget gitu. Getok. Kadang-kadang begitu kan. Kalau digetok sekali nggak mati, getok lagi. Tiba-tiba ikannya mati, suaminya mati. Itu ngeri juga. Oke, sekali lagi terima kasih Pak De. Terima kasih Pak De. Sama-sama Bang. Udah mau share pengalaman yang luar biasa nih Pak De. Dan buat sobat tengah malam, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu akhir kata. Gue Putro pamit undur diri. Pak De Rahmat juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.